Gunung Rinjani, berkali-kali saya naik gunung itu dan selalu ingin kembali ke situ. Karena ada keindahan di situ. Puncak yang membuat kita merasa kecil. Dan karena kita kecil, kita ingin supaya kekecilan itu dihasilkan melalui pengalaman personal. Kalau politik itu besar, pengalamannya mesti kolektif. Buzzer, tim sukses. Tetapi Anda naik Rinjani, Anda menguji moral Anda, bukan kekuatan otot, tapi moralnya. Karena semua orang yang naik gunung pasti latihan otot, tetapi soal moral, value, itu hanya bisa dinikmati secara personal. Itu poinnya. Gunung yang paling kotor itu namanya gunung kekuasaan. Gunung politik. Yang setiap hari orang nanya saya politik. Bosan saya nerangin. Anda paham ya yang saya maksud ya? Paham benar ya? Paham ya? Jangan pura-pura paham. Alias fufu fafa. Namanya pura-pura paham. Memahami gunung artinya menyatu dengan keindahannya dan keamanannya. Dua hal. Keamanan dan keindahan. Hanya itu motifnya. Saya udah naik banyak gunung di Indonesia. Saya naik ke Gunung Elbrus di Eropa. Saya naik ke Gunung Himalaya. Tetapi saya katakan bahwa Rinjani adalah puncak keindahan alam semesta. Seandainya ada waktu yang bisa saya putar balik, saya ingin lamar Dewi Anjani di puncak Rinjani. Supaya semua anak muda itu foto session pre-wed, apa namanya, prawed, pranikah, foto pranikah itu, dia mungkin akan cemburu karena saya pre-wednya di Rinjani. Tapi sekali lagi kita mau coba lihat apa sebetulnya aspek utama dari problem kita. Tiba-tiba viral. Dunia internasional tuh teman-teman saya di luar negeri juga nanya ada apa? Kenapa? Itu terjadi justru di Rinjani yang Anda promosikan sebagai gunung yang indah. Ada manajemen resiko yang tidak dimaksimalkan sebetulnya. Dasarnya cuma itu. Kita mau lihat apa yang bisa kita ucapkan hari ini setelah ada sejumlah peristiwa. Ya mungkin dalam 1 tahun ini udah 5-7 kali kejadian di situ tuh. Jadi tidak mungkin kita tinggalkan problem ini untuk sekedar diselesaikan oleh ASN. ASN itu ngurusnya kebijakan. Karena itu istilah tadi betul, kita mau cari apa kebijakan untuk ke depan. Tapi kata kebijakan itu kita kasih kualifikasi dulu. Dalam bahasa Inggris kebijakan itu bisa policy, bisa wisdom. Policy artinya kebijakan yang dihasut oleh hasrat untuk menertibkan. Namanya pendekatan teknokratis. Kita pakai istilah kebijakan dalam pengertian wisdom, wise policy. Di dalam wisdom ada keterlibatan eksistensial kita. Bukan sebagai ASN, tapi sebagai makhluk dari bumi. Itu inti penting. Membuat kebijakan tentang alam, kita mesti katakan, saya bukan ASN. Saya ada makhluk yang diasuh oleh Mother Earth, oleh Gaia. Gaia itu bahasa Latin dari ibu bumi. Jadi begitu kita sebutkan, saya ingin merawat ibu bumi, ibu saya, rahim dari peradaban. Tempat oksigen diproduksi. Tempat karbon dioksida di-trade. Tempat humus itu memelihara cacing. Tempat sungai itu berliuk-liuk sebelum tiba di bendungan. Itu yang kita sebut sebagai keterlibatan emosional, junto keterlibatan eksistensial. Itu saya sebut Maka dari awal kita tahu kita membuat kebijakan untuk merawat our mother earth. Ibu bumi kita yang kita mau rawat. Nah kesemestaan pikiran itu yang mesti ada di dalam parameter pertama atau threshold pertama dari kebijakan itu. Jadi basis kebijakan itu adalah merawat ibu. Ethics of care di dalam teori filosofi. Bukan ethics of right.
Right itu adanya dalam regulasi, tapi care itu adanya dalam passion. Kita mengatur kebijakan dengan reason, tapi kita merawat dengan passion. Jadi dalil ini mesti betul-betul final dulu tuh. Supaya nanti Bappenas segala macam nanti bilang pada Pak Menteri bahwa saya ucapkan itu tuh. Pak Rahmat, Pak Budi, teman baik saya tuh. Menteri Bappenas. Jadi kelihatannya kita mau coba buka itu dalam percakapan ini. Supaya ada ide bahwa yang hendak diucapkan melalui policy NTB adalah wise policy. Basisnya adalah wisdom. Sumber legitimasinya ada ethics of care. Tujuannya adalah rahim bumi. Dan itu artinya kita berbicara seolah-olah anak yang ditelantarkan karena kita tidak merawat orang tua. Tidak merawat ibu kita. Kita ditelantarkan bukan karena ibu kita melantarkan kita. Tapi kita mengambil jarak teknokratis dengan alam. Kenapa kita harus ambil jarak teknokratis? Sehingga kita sebut itu destinasi. Alam akan saya bukan destinasimu, saya rahimmu. Mengapa saya jadi tujuanmu? Kau datang dariku. Jadi implikasinya saya kembali ke rahim ibu, rahim bumi. Jadi itu yang mesti ada di dalam. Lebih baik dibikin semacam buku panduan kecil, terangkan filosofi itu supaya para pendaki itu bukan datang ke sana buat selfie-selfie. Nah bahayanya karena tidak ada kurikulum yang kita sebut environmental value itu di-install ke dalam tata cara pendakian. Begitu masuk Sembalun atau lewat Torean segala macam, buku itu semacam ya yang saya ucapkan tadi dibikin, kan banyak seniman di sini dibikin buklet kecil. Jadi begitu pendaki masuk dia tahu dia hendak kembali ke rahim ibu. Itu dasarnya. Itu udah separuh semangat sebetulnya tuh. Tinggal lakukan pendakian yang soalnya keahlian teknis. Jadi sekali lagi itu intinya. Yang kedua adalah soal persiapan. Yang tadi Pak Gubernur terangkan ternyata udah dimulai proses sertifikasi, keahlian, macam-macam itu. Tapi yang lebih penting adalah melibatkan emosi dari masyarakat yang ada di punggung gunung, di lembah itu. Kalau masyarakat yang merasa ini orang datang cuman ya ngelewatin kampung terus foto-foto jalan, dia nggak dapat sense of community itu. Naik gunung itu artinya melewati satu situs kultural yang di dalamnya ada teologi, di dalamnya ada ritual. Jadi sekali lagi ini satu paket yang memungkinkan kita panggil pulang local wisdom itu, panggil pulang kearifan lokal itu, supaya dia dilekatkan pada si pendaki. Setelah dia pulang, yang melekat itu adalah wisdomnya, bukan foto yang kemudian diupload di Instagram. Orang juga tahu ya, semua juga bisa lakukan foto itu. Tapi nanti para pendaki akan bercerita di dalam Instagram tentang pengalaman otentik dia sebagai climber atau sebagai hiker, apa aja itu. Jadi yang kita ingin pengalaman otentik dia mendaki Rinjani, bukan foto yang seragam. Kan semua foto kan dia puncak gunung itu kan seragam aja. Apa dasarnya foto? Ya itu foto yang bahkan bisa diminta tolong artificial intelligence kok bikin foto itu. Tapi narasi adalah pengalaman otentik manusia, pengalaman pribadi. Jadi nanti para pendaki silahkan ini maksud kami pemerintahan NTB mengindahkan sesuatu, artinya memberi kemampuan kita untuk mempercakapkan keindahan itu. Jadi kita ingin lihat nanti satu waktu Instagram itu penuh dengan cerita personal dari para pendaki. Bukan foto yang seragam semua. Kira-kira itu pengantarnya, nanti kita diskusi lebih dalam. Terima kasih Pak Dis. Ya,